Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'atina may yahdihil fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baiklah, yang terhormat kepada Ustaz yang sempat hadir pada malam hari ini, dan yang terhormat kepada wali santri yang tempat hadir di Pondok Pesantren Darul Muttaqin pada malam hari ini, dan teman-teman seperjuangan seiman yang tempat hadir pada majelis malam hari ini. Yang pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana Dia telah memberikan kenikmatan berupa rohani dan jasmani, yang Bapak Ibu wali santri sempat hadir pada malam hari ini, dan teman-teman juga tempat datang pada malam hari ini. Maka dari itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT dan mengucapkan Alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yang telah membawa kita dari dalam kegelapan hingga dalam keterangan, yang mengajarkan kita agama Islam, yang mana agama Islam ini adalah agama yang paling indah, paling mudah dari hari kiamat akhir. Maka dari itu, mari kita hantarkan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan bersama-sama kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Satu kali lagi, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Baiklah, berdiri di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Al-Quran Wahyu Teragung Sepanjang Masa. Dalam Manahil Al-Irfin jilid 1 halaman 17, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran firman Allah yang mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan secara mutawir dan beribadah dalam membacanya. Maka dari itu, ibu, bapak, dan teman-teman sekalian yang sempat hadir pada malam ini, luangkanlah waktu kalian untuk membaca Al-Quran. Karena kenapa? Membaca Al-Quran itu adalah ibadah salah satu yang paling tinggi di antara amal soleh lainnya, yang mana telah dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, yang artinya barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat kebaikan. Dan setiap kebaikan itu bernilai 10 kali lipat. Tidak termasuk alif lam mim, itu bukan 10 kali lipat, Pak. Tapi apa? Alif itu 10, lam itu 10, dan mim itu 10. Kita gabungkan alif lam mim, mudah kita mengatakannya, tapi ibadahnya 30 kali lipat. Itu sungguhnya luar biasa Al-Quran. Itulah dikatakan Al-Quran adalah wahyu teragung sepanjang masa. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, ajarkanlah anak-anak ibu-ibu sekalian membaca Al-Quran, meskipun itu dikit, karena membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling tinggi salah satunya. Dan kita mudah membaca Al-Quran. Kita sambil berjalan bisa membaca Al-Quran. Kita sambil masak bisa. Sambil masak, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Goreng enggak akan gosong, Bu, kalau kita membaca Al-Quran. Insya Allah tambah enak masaknya. Itu indahnya Al-Quran itu. Maka dari itu, masukkanlah anak ibu-ibu dan bapak-bapak pondok pesantren Darul Muttaqin, yang khususnya Darul Muttaqin yang saya tempati pada ini, atau di pondok yang lainnya. Yang penting di pondok pesantren Darul Muttaqin, karena di pondok itu kita diajarkan tentang agama Allah, diajarkan tentang membaca Al-Quran, dan diajarkan dengan cara yang benar-benar.
Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, meskipun banyak gawean, janganlah kalian tidak meluangkan waktu sedikit pun untuk membaca Al-Quran. Karena kenapa Bu? Banyak orang jabatannya tinggi, orangnya kaya, orangnya menjadi tentara, menjadi polisi, tapi dia belum tentu sempat untuk meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah salah satu ibadah membaca yang paling tinggi, salah satunya di antara amal yang soleh lainnya. Maka dari itu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sekalian, setiap hari amalkanlah ayat Quran. Bacalah setiap sebelum berkinako, ibu-ibu baca satu ayat Al-Quran. Dan terus ada yang berbicara begini, Bu, saya ini bagaimana? Saya baca Al-Quran saja belum jelas. Saya saja membaca Alhamdulillah itu masih keliru. Apa itu saja belum bisa. Bagaimana saya ini? Saya sedih. Bagaimana dengan mau khatamkan 30 Al-Quran? 30 juz Al-Quran. 30 juz Al-Quran. Tapi ada suatu hadis yang mengatakan janganlah sedih, Bu. Kita belum bisa membaca Al-Quran tapi kita ingin belajar. Itu adalah yang lebih baik daripada kita belum bisa membaca Al-Quran tapi kita tidak ingin belajar membaca Al-Quran. Itu yang sangat menyedihkan. Yang lebih patahnya lagi apa, Bu, yang sangat menyedihkan? Kita belum bisa membaca Al-Quran tapi kita tidak mau belajar Al-Quran lagi. Itu di dalam hadis dijelaskan, dalam hadis riwayat Muslim, orang yang menguasai Al-Quran berada bersama kelompok para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran menemukan kesulitan dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Ibu bapak saja sulit membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala, apalagi yang sudah lancar. Apa pahala itu? Yang pertama, ibu membaca Al-Quran, dan yang kedua, pahala ibu dalam menemukan kesulitan membaca Al-Quran itu dan bersungguh-sungguh. Maka dari itu, ibu, jika ibu belum bisa membaca Al-Quran, jangan berhenti belajar Al-Quran, karena ibu akan mendapatkan 2 pahala di saat ibu menemukan kesulitan dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama banyak membaca Al-Quran, Bu. Karena Al-Quran insya Allah memberi kita wajib teratur sepanjang masa. Al-Quran ini pedoman hidup kita. Al-Quran adalah pegangan kita. Maka dari itu, pelajarilah Al-Quran, mendalamilah Al-Quran. Adapun keistimewaan Al-Quran itu banyak, Bu. Salah satu yang dijelaskan dalam hadis Bukhari, man ta'allama khairu man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling di antara kalian ada orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Meskipun bapak menjadi pejabat yang tinggi, menjadi orang tentara, polisi, atau orang kaya sekalipun, jika ibu tidak belajar Al-Quran dan mengajarkannya, belum tentu ibu orang yang baik di antara orang yang belajar Al-Quran. Karena orang yang baik tadi adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi meskipun kita rendah, Bu, kita orang miskin, kita orang susah, tapi ingat, kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik di antara orang yang tidak belajar Al-Quran. Orang kaya belum tentu belajar Al-Quran. Orang yang jadi pejabat yang tinggi belum tentu mau belajar Al-Quran. Maka dari itu, kita yang sederhana belajar untuk menjadi orang yang baik. Mungkin cukup itu pidato singkat saya. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.